Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kemudian, dan ini yang sangat berbahaya juga. Jadi tercelanya bid'ah itu banyak, Pak, tapi kita sebutkan yang sangat-sangat berbahaya saja. Di antaranya adalah terhalang dari teladan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di akhirat itu orang dalam keadaan sangat haus, sangat lelah, sangat capek. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menunggu umatnya di telaga. Barang siapa yang meminum dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam seteguk saja, lan yadma abadan, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Semua ya, termasuk dalam umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diizinkan masuk ke telaga Rasulullah. Karena tidak semua umat Islam masuk ke sana. Dalilnya mana? Ini yang kita sebutkan di sini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana farradtukum 'ala al-haud." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya berpisah dengan kalian untuk menunggu kalian di haud, di telaga. Ya, dan hadis ini sampai kepada kita, ya, semoga ya kita termasuk orang-orang yang berhasil masuk ke dalam haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini hadis untuk kita juga. Nabi menunggu kita di telaga Al-Kautsar. Kemudian la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum ukhtuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak. Ini hadis yang sangat jelas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan mendahului kalian di al-haud, telaga. Lalu ditempatkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Karena Rasulullah itu mengenal umatnya. Bagaimana Rasulullah mengenal umatnya? Di antaranya apa? Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Ya, umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki cahaya pada anggota wudunya karena bekas wudu. Diketahuan, oh ini umatnya Nabi ini. Rasulullah tahu umatnya dari sisi. Ya. Rasulullah tahu ini ada bekas wudunya nih orang. Beliau sudah tunggu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat gembira ketika melihat umatnya datang masuk ke telaga. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambilkan minuman untuk mereka dari telaganya, diambilkan kita masuk. Diambilkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang yang dihalangi, dikasih jauh, sana kamu sana. Kata Rasulullah, ya Rabb, ashabi. Wahai Rabb, ini sahabat-sahabat ini, umatku ini, ya Rabb, kenapa disuruh jauh-jauh? Coba antum, Pak, diundang ke walimah misalnya, siapa yang belum nikah? Anggaplah Ustaz Rusmawan menikah lagi. Amin. Dia amin juga tapi takut dalam hatinya. Kemudian kita diundang, semua yang hadir diundang makan di Pinrang. Kita datanglah semua ke sana kan? Datanglah semua ke sana. Pas kita mau makan ada, kamu jangan jauh-jauh sana. Sakit hati kan? Ini diantara siksaan untuk orang yang melakukan bid'ah. Diundang tapi diusir. Diundang tapi diusir. Pada saat itu sangat butuh dengan air minum. Wahai Rabb, ini
ini umatku, kenapa dikasih jauh? Kemudian Allah berfirman, engkau, ya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu perbuatan bid'ah apa yang mereka lakukan setelah aku meninggal. Hadisnya jelas sekali bahwa gara-gara perbuatan bid'ah orang dijauhkan dari haud, dari telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzubillah. Afanya Allah ya. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan, innaka la tadri ma badalu ba'daka fa aqulu suhfan liman badala ba'di. Ya, dibilang sama Nabi, sesungguhnya engkau tidak tahu, ya, mereka mengganti agamamu setelah engkau meninggal. Ya, maksudnya apa? Bikin bid'ah, meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah. Apa kata Nabi? Suhfan liman badala ba'di. Celaka bagi orang yang mengganti agamaku setelah aku meninggal. Kemudian yang terakhir dari yang kita sebutkan, tentu saja di sana ada banyak sekali celaan terhadap ahlul bid'ah. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan dengan beberapa saja. Di antaranya adalah duduk bersama ahlul bid'ah itu dicela. Jangankan ahlul bid'ah, duduk dengan ahlul bid'ah itu tercela. Ikhwan, bukan kita yang cela-cela ya, bukan. Para ulama salaf mencela. Para ulama menyebutkan bahwa di antara sebab sulitnya seseorang untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah karena dia duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Saya ulang, para ulama menyebutkan bahwa di antara sebab sulitnya seseorang untuk mengikuti sunnah Rasulullah adalah karena dia duduk-duduk bersama ahlul bid'ah. Kenapa? Sehingga mereka menasihatkan untuk tidak duduk-duduk bersama mereka. Nasihatnya ulama salaf. Ya? Bukan nasihat yang baru kita sebut sekarang. Tidak. Sudah ada 1400 tahun yang lalu nasihat ini. Kecuali untuk sesuatu yang maslahatnya lebih besar. Boleh tidak kita duduk dengan ahlul bid'ah? Boleh kalau ada maslahat yang lebih besar. Seperti apa? Seperti dia mau menerima dakwah kita. Kita dakwah ya. Ada harapan besar dia menerima dakwah kita, maka kita sampaikan. Allah Rasul, Allah berfirman, ya, Rasul SAW bersabda, sampaikan. Ya. Tapi kalau tidak seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kepandaian mereka dalam berbicara dan berdebat, serta memperindah bid'ah-bid'ah mereka. Saya tanya antum, siapa yang nonton debatnya Guru Gembul kemarin? Yang viral itu? Tidak ada, alhamdulillah. Ya ikhwan, sok yang kemarin tanya, bagaimana hukumnya mendengarkan debat Guru Gembul dengan siapa itu? Saya tidak ingat. Saya bilang tidak boleh. Kenapa? Karena dua-duanya pembawa syubhat. Coba antum lihat yang membantah Guru Gembul itu, syubhatnya luar biasa. Semua perkataan-perkataannya berasal dari filsafat. Saya saja tidak yakin bisa bantah. Ya, andai berbicara. Kalau orang sudah belajar filsafat, sudah belajar ilmu mantik, pandai bicara, sehingga kita terbawa dengan gaya bicaranya. Akhirnya lama-lama kalau kita berteman dengan ahlul bid'ah, maka kita akan merasa tidak enak membantah bid'ah mereka. Ya tidak. Sehingga kalau kita tidak enak membantah bid'ah mereka, apa yang terjadi? Kita akan membiarkan dia melakukan apa? Bid'ah.
maka manhaj kita sudah mulai turun itu. Grade-nya manhaj itu menurun. Apa? Toleran terhadap bid'ah. Lama-lama kita akan menganggap bid'ah yang dia lakukan itu wajar. Saudaraku, kalau kita sudah menganggap suatu bid'ah itu wajar, maka kita sudah menyelisihi sunnah. Meskipun kita tidak melakukan bid'ah itu, tapi kalau kita sudah menganggap bid'ah itu wajar, maka kita sudah menyelisihi sunnah. Karena dalil-dalil syariat menunjukkan bid'ah itu sesat, dan kesesatan itu tidak ada yang wajar. Maka hati-hati dulu dengan ahlul bid'ah. Ya, termasuk ya menonton video-video mereka. Ini akan memasukkan benih-benih syubhat ke dalam dada kita. Ya. Ada perbuatan yang tidak sadar. Terkadang kita mentertawakan sunnah. Contoh, ada seorang ustaz yang tidak berjenggot. Kemudian ditanya, kenapa tidak berjenggot? Apa dia bilang? Kalau saya berjenggot seperti tusuk sate. Bagi kita itu lucu. Ketika kita tertawa, berarti apa yang kita tertawai? Jenggot. Sadar atau tidak kita? Tidak sadar. Ini bahaya, tidak sadar kita mentertawai jenggot. Al-Hasan Al-Basri berkata, Hasan Al-Basri ini siapa? Hasan Al-Basri ini seorang imam tabi'in. Dia lahir di rumah salah seorang istri Nabi SAW, tapi tidak sempat bertemu dengan Nabi. Dia lahirnya di Madinah, kemudian setelah dia menjadi ulama, dia pindah ke Basrah. Makanya disebut Al-Basri, orang Basrah. Sekarang ada orang tidak pernah ke Basrah, namanya Basri. Al-Basri artinya apa? Orang Basrah. Nah, bapaknya orang Indreka, mamanya orang Sidra, namanya Basri. Ya, coba lihat. Kenapa banyak orang namanya Basri di Sulawesi? Tahu tidak kenapa? Banyak enggak orang namanya Basri di Sulawesi? Banyak. Kenapa? Tahu tidak kenapa? Karena orang-orang sufi itu mengakui Imam Hasan Al-Basri sebagai imam mereka. Ya. Orang-orang sufi mengakui Imam Hasan Al-Basri sebagai imam mereka. Sehingga biasanya orang-orang yang memberikan nama anaknya Basri itu terpengaruh dengan sufisme. Ada yang paham, ada juga yang tidak paham. Kenapa bukan Hasan? Kenapa Basrinya yang diambil? Ya. Kata Imam Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri seorang salaf besar, imam tabi'in, dia berkata, jangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Tegas kan? Hasan Basri bilang ini, bukan sastra yang bilang, tidak, Hasan Basri yang bilang. Kenapa tidak boleh? Karena ia dapat menyebabkan, ia meletakkan dalam hatimu sesuatu yang kamu akan ikuti. Karena pandainya dia bicara, karena kita takut berpisah dengan dia, takut dicela sama dia, sehingga dia sampaikan sesuatu sama kita, kita tidak sadar membenarkan apa yang dia katakan, padahal itu kesesatan. Sehingga kita ikuti, sadar atau tidak sadar, sehingga kamu bisa binasa gara-gara mengikuti bid'ah, atau engkau menyelisihinya dan ia membuat hatimu sakit. Jadi kata beliau cuma dua pilihan, duduk dengan ahlul bid'ah, cuma dua pilihan kata beliau. Apakah kita akan mendengarkan perkataannya sehingga kita ikut dengan apa yang dia katakan, membenarkan apa yang dia katakan, itu pilihan pertama.
Yang kedua, kita bantah dia, tapi dia bantah kita, sehingga hati kita sakit. Bisa dipahami? Kalau kita tidak ikut, maka kita akan sakit hati. Abu Kilabah juga ini Abu Kilabah Al-Jarhi, seorang tabi'in. Ya. Berkata, janganlah seorang tabi'in, seorang ahli hadis di kalangan salaf, salah satu ulama besar di kalangan salaf mengatakan, janganlah duduk dan bergaul dengan mereka ahlul bid'ah, sebab aku khawatir mereka akan menjerumuskanmu ke dalam kesesatan mereka, serta mengaburkan hal-hal yang telah kamu ketahui. Terkadang kita sudah yakin terhadap sesuatu, ya kan? Kita sudah yakin terhadap kebenaran sesuatu, tapi gara-gara duduk dengan ahlul bid'ah, keyakinan kita itu menjadi kabur. Benar kapang ini bilang? Tukang muji irulasa. Sudah. Ya. Sering seperti ini. Bagaimana bisa seperti itu? Nanti kita bahas. Masuk pada pembagian bid'ah nanti. Muhammad bin Wadah Al-Qurtubi, Muhammad bin Wadah Al-Qurtubi ini juga salah satu salaf. Ya, salah satu ulama salaf dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan, janganlah kamu memiliki saudara atau teman duduk juga sahabat dari kalangan ahlul bid'ah. Ini perkataan salaf, ya, bukan perkataan kita. Sebab telah disebutkan dalam athar bahwa barang siapa yang duduk bersama ahlul bid'ah akan dicabut darinya penjagaan, dan ia disandarkan kepada dirinya sendiri, disuruh diwakilkan kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang berjalan menuju ahli bid'ah, maka ia telah berusaha untuk menghancurkan Islam. Saya ingat perkataan Syekh Rabi' Al-Madkhali dalam syarah Ushul Sunnah, ya, Unwanul Bari fi Syarh Ushul Sunnah dari Imam Ahmad. Kata beliau, saya banyak menyaksikan orang yang manhajnya kokoh, manhajnya tegak di atas sunnah, tapi dia bermudah-mudahan pergi kepada harakiyun, orang-orang pergerakan, bertemu dengan mereka. Kata Syekh Rabi', sampai saya tidak melihat mereka kembali ke kita, sudah tinggal di sana bersama mereka. Ini yang dimaksud Syekh Rabi' bukan orang-orang kayak kita, bukan, tapi seorang ulama yang ilmunya kokoh. Bisa terpengaruh seperti itu. Kisahnya Imran bin Hittan, kalau nggak salah namanya. Ya, Imran bin Hittan. Antum tahu kisahnya? Seorang ulama ahli sunnah, kokoh ilmunya, Kemudian dia tertarik untuk menikahi seorang wanita Khawarij. Sebelum dia menikahi wanita Khawarij tersebut, ya, maka dia mendatangi beberapa ulama. Dia kasih tahu teman-temannya, sesama ulama ini, ma'ruf, terkenal orangnya. Ya. Dia datangi beberapa ulama. Dia bilang, saya mau menikah dengan wanita fulana. Fulana ini terkenal sebagai seorang Khawarij. Maka dia diperingati, tidak satupun teman-temannya kecuali bilang, jangan, hati-hati kamu terkena syubhatnya. Apa dibilang? Saya ini alim. Dia percaya dengan ilmunya. Saya yang akan menunjukkan dia jalan menuju sunnah. Apa yang terjadi? Imran bin Hittan kemudian menjadi salah satu ulama Khawarij. Hati-hati dengan
cari istri ahlul bidah pun berbahaya. Jangan tuh bilang nanti saya yang bawa, emangnya kamu yang punya hidayah. Ya, ada di sisi akhwat ya, masya Allah. Masya Allah akhwatnya ya. Hampir saya bilang penjualan. Hampir terpeleset. Ya, dari kalangan ahlul bidah misalnya. Terkenal kecantikannya. Karena tadi istrinya Imran bin Hittan itu cantik, sampai terkenal riwayat. Imran bin Hittan ini orangnya jelek, tidak ada perempuan yang mau. Sehingga ada yang mau sama dia, cantik. Semangatlah dia katanya, daripada nganggur, daripada lari kosong, lari miring katanya. Nanti saya ajak dia kepada sunnah. Di antara percakapan yang terkenal antara suami istri, istrinya bilang sama Imran, kita ini dua-dua masuk surga. Kita berdua akan masuk surga. Imran bilang, dari mana kau tahu kita mau masuk surga? Dibilang istrinya bilang, sesungguhnya ya Allah memberimu rezeki saya. Karena memang istrinya cantik. Allah memberimu rezeki saya, wanita cantik, dan kau bersyukur karena dapat istri saya. Dan saya, Allah memberikan saya kamu. Maka saya bersabar karena mendapat rezeki seperti kamu. Wassabiru wasyakiru fil jannah. Orang sabar dengan orang bersyukur sama-sama di surga. Ya. Hati-hati dulu dengan ahlul bidah. Kita masuk ke pembahasan pembagian bid'ah. Ada yang disebut dengan bid'ah i'tiqadiyah, ada yang disebut dengan bid'ah amaliyah. Bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah dalam keyakinan yang disandarkan kepada agama Islam. Ya, jadi keyakinan ini bisa masuk syirik, bisa juga masuk bid'ah. Dan ada bid'ah yang syirik. Jadi ada satu keyakinan yang disandarkan kepada Islam. Padahal tidak ada dasarnya dalam Islam. Bahkan menyelisihi akidah yang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bid'ah inilah yang kemudian melahirkan banyak sekali kelompok-kelompok dalam Islam. Yang induknya adalah Mu'tazilah, Qadariyah, Khawarij, dan Syiah. Nah, karena kalau kita bicara tentang Asy'ariyah misalnya, Asy'ari itu asalnya dari Mu'tazilah. Ya. Nah, Asy'ari ini dicetuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Abu Hasan Al-Asy'ari, mana Abu Hasan Al-Asy'ari ini ketika dia dilahirkan oleh seorang ibu dari kalangan Ahlus Sunnah. Bapaknya juga Ahlus Sunnah. Tapi ketika bapaknya meninggal, ibunya menikah dengan seorang Mu'tazilah namanya Ali Al-Jubba'i. Dan 40 tahun dia bersama dengan Abu Hasan Al-Asy'ari. 40 tahun sama-sama. Sehingga Abu Hasan Al-Asy'ari terpengaruh ke akidah Mu'tazilah. Lalu kemudian ketemu dengan aliran Kullabiyah, ya, sehingga dia menghilang ketika itu dalam waktu yang sebentar. Kemudian dia muncul, ya, dia naik di mimbar, dia lepaskan bajunya. Dia katakan, saya melepaskan akidah Mu'tazilah seperti saya melepaskan baju saya, lepaskan baju. Tapi waktu itu dia berakidah Kullabiyah. Dari situlah lahir 7 sifat. 7 sifat yang kemudian diagungkan oleh pengikutnya sampai sekarang. Berapa sifat yang belum tahu? Sifat 20, ya. Jadi asalnya 7 sifat. Sisanya yang 13 itu untuk melindungi yang 7 tadi. Itu dikembangkan oleh siapa? Pengikutnya.
Akan tetapi kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari pada fase hidup berikutnya dia kembali kepada sunnah. Ya. Ini yang menjadi bahan diskusi saya dengan salah satu profesor kemarin, mantan rektornya YN. Ya. Saya bawakan kitab Al-Ibanah Al-Usul Diyanah yang ditulis oleh Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian dia bilang ini Al-Ibanah bukan tulisannya Abul Hasan Al-Asy'ari. Saya bilang ini ada Al-Waraqat Al-Islamiyah yang sebagian besar isinya masih dari Al-Ibanah juga. Jadi di antara tuduhan ahli bidah kepada kita itu apa? Memalsukan kitab. Padahal mereka tidak bisa membuktikan bahwa kita memalsukan kitab. Adapun kesalahan terkadang ada di buku ini, kemudian di buku ini tidak ada, itu biasa terjadi. Karena yang tulis manusia. Yang tulis apa? Manusia. Nah, contoh bid'ah dalam akidah, yakni bid'ah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya, ada 4 yang kita kenal, ada tahrif, ada ta'til, ada yang namanya takyif, dan ada yang namanya tamtsil. Tahrif itu apa? Kita bahas singkat saja, merubah baik lafaznya atau maknanya. Ya, merubah baik lafaznya atau maknanya. Seperti yang banyak kita dengarkan apa? Istiwa. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Istiwa diganti dengan apa? Istaula. Ini tahrif fil lafaz. Ya, perubahan lafaz. Tapi perubahan lafaz ini sedikit. Yang banyak itu adalah perubahan makna. Ya, penyimpangan makna. Seperti istawa diartikan apa? Menguasai. Ya. Atau yadullah diartikan apa? Kekuatan Allah. Ya, padahal maknanya adalah tangan Allah. Ya, Allah memiliki tangan. Kemudian ta'til. Ta'til ini mengingkari sifat Allah, baik mengingkari semuanya maupun mengingkari sebagian. Seperti yang dilakukan oleh orang Mu'tazilah dan sempalan-sempalannya, ya. Ya, kemudian takyif. Takyif apa? Mencontohkan sifat Allah, ya, atau bertanya bagaimana sifat Allah. Ini sama dengan tamtsil. Tapi tamtsil itu dia peragakan, ya, peragakan. Adapun akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, maka akidah Ahlus Sunnah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa tahrif, ya, tanpa menyimpangkan maknanya. Apa yang maknanya yang asli itulah yang kita yakini. Ya, tanpa takyif, tanpa tamtsil dan tanpa ta'til. Contoh bid'ah lain dalam akidah adalah mengingkari adanya takdir Allah. Ini siapa? Qadariyah. Mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan apa-apa. Bahkan Allah tidak tahu apa yang akan terjadi. Ini bid'ahnya siapa? Qadariyah. Kata Rasulullah, al-Qadariyah itu majusu hadhil ummah. Qadariyah majusinya umat ini. Kemudian bid'ah yang lain, i'tiqad yang lain adalah, ya, keyakinan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar maka dihukumi kafir. Ini bid'ahnya siapa? Khawarij. Orang-orang Khawarij meyakini kalau ada orang Islam melakukan dosa besar maka dia kafir. Ada orang Islam berzina maka dia langsung kafir. Ini keyakinan siapa? Orang Khawarij. Ya. Adapun kita tidak langsung mengkafirkan orang. Tidak langsung mengkafirkan orang sampai tercapai syarat-syaratnya dan hilang, ya, penghalang-penghalangnya. Contoh lain dari bid'ah i'tiqad adalah keyakinan bahwa semua sahabat dan istri Nabi adalah kafir. Ini bid'ahnya siapa? Orang Syiah. Orang Syiah meyakini bahwa semua sahabat Nabi kafir setelah meninggalnya Nabi, dan semua istri Nabi kafir dan pelacur. Ini keyakinan orang Syiah.
Ya, adapun keyakinan Ahlus Sunnah, dan ini dimasukkan dalam kitab-kitab akidah. Ahlus Sunnah memuliakan para sahabat. Dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin, ummahatul mukminin. Ini keyakinan Ahlus Sunnah. Ini banyak sekali keyakinan bid'ah. Ya. Keyakinan yang disandarkan ke dalam Islam padahal apa? Itu bukan dari Islam. Seperti apa? Meyakini Nabi Muhammad SAW datang pada acara Maulid atau pada acara barzanji. Biasa kalau barzanji orang kemudian ada cara berdirinya, toh? Biasa itu ada yang salam-salam, itu katanya Nabi yang disalam. Ini keyakinan bid'ah. Ya, keyakinan bid'ah bahkan bisa masuk ke dalam keyakinan syirik. Ya. Kemudian bid'ah yang lain adalah bid'ah amaliyah, ya. Ini bid'ah yang diamalkan dengan anggota badan. Ini yang paling banyak contohnya, ya, seperti perayaan bid'ah, amalan-amalan khusus pada malam nisfu Sya'ban dan selainnya. Kemudian pembagian yang kedua adalah bid'ah hakiki atau hakikiyah dengan bid'ah idhafiyah. Ini pembahasannya agak panjang, ya kawan, dan antum harus paham karena di sini yang paling banyak syubhatnya. Ya. Bid'ah hakikiyah, yakni bid'ah yang memang tidak ada dasarnya dalam agama. Tidak ada landasannya sama sekali dalam agama. Ya. Seperti perayaan Maulid Nabi, ya. Atau perayaan-perayaan yang lain. Ya. Tidak ada dalilnya. Dalil di sini apa tadi? Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sudah kita bahas, ya. Nah. Seperti apa? Ibadah dengan joget-joget, ibadah dengan menari-menari. Ya. Kalau kita lihat ibadah-ibadah orang-orang sufi ini, ya, banyak sekali yang bid'ah apa? Hakiki. Yang memang betul-betul tidak ada dasarnya dalam Islam. Ya. Kemudian yang kedua adalah bid'ah idhofiyah. Idhofiyah itu artinya apa? Mudhaf, artinya disandarkan. Kenapa dikatakan idhofiyah? Karena sepertinya bid'ah ini bukan bid'ah. Sepertinya bid'ah ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena ada dalilnya. Ini yang kita bahas tadi. Karena ada dalilnya. Sepertinya apa misalnya? Seperti takziah. Takziah ada dalilnya atau tidak? Ada dalilnya. Ya? Ada dalilnya. Kita diperintahkan untuk bertakziah, iya atau tidak? Nah, tetapi takziah ini, ya, ingat. Jadi ini kita bacakan dulu. Ada dua unsurnya bid'ah idhofiyah ini. Mana nih? Baik, ya. Jadi ada dua unsurnya. Yang pertama, dia punya dalil. Dia punya dalil, tapi dalilnya dalil umum. Perhatikan. Dalilnya dalil umum. Kemudian pelaksanaannya itu khusus. Yang mana kekhususan itu tidak ada dalilnya. Ditentukan kekhususannya seperti kekhususan dalam waktu, kekhususan dalam jumlah, kekhususan dalam apa? Cara. Ya, dan yang lainnya ada 6, saya lupa. Ya. Contohnya apa? Contohnya tadi takziah. Takziah ini disyariatkan atau tidak? Disyariatkan kita takziah. Sunnah. Tapi ketika takziah dibuatkan cara tidak seperti caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di situ bid'ah. Jadi sesuatu yang ada dasarnya kemudian disandarkan kepadanya kekhususan tertentu. Bisa dipahami? Ada dalilnya. Tetapi pelaksanaannya dibuat-buat caranya. Dikhususkan waktunya, dikhususkan tempatnya, dikhususkan jenisnya, dikhususkan jumlahnya, dikhususkan waktunya, dikhususkan caranya. 6.
Waktu yang dikhususkan tidak ada sandarannya. Oke? Jenis tidak ada sandarannya, jumlah batasan waktunya tidak ada sandarannya, batasan jumlahnya tidak ada sandarannya. Dan juga caranya tidak ada sandarannya. Jadi dalil umum. Contoh tadi takziah. Takziah disyariatkan. Bagaimana takziah? Kita datangi orang yang terkena musibah, kemudian kita besar-besarkan hatinya, kita gembirakan dia. Kita bawakan kepadanya hadis-hadis tentang pahala orang yang bersabar. Setelah itu pulang. Ini takziah yang disyariatkan. Tetapi ketika takziah dibikinkan cara tersendiri. Jadi dalil takziah ada, tapi caranya dibikinkan cara tersendiri. Seperti apa? Berkumpul di tempat orang mati. Ditentukan waktunya 3 hari, 7 hari, 40 hari. Takziah ada dalilnya. Pembatasan waktu tadi ini ada nggak dalilnya? Tidak ada. Bisa dipahami? Oke. Kemudian caranya ada ceramah, ada baca Quran, ada pemberian makanan. Ini ada dalilnya? Pemberian makanan ada dalilnya. Pemberian makanan ada dalilnya, tapi orang-orang khusus. Ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, maka Aisyah membuatkan seri untuk keluarganya yang datang dari jauh. Keluarganya loh ya. Itu pun keluarga khusus, tidak semua keluarga. Adapun orang-orang di situ tidak dibuatkan. Karena memang sulit dihindarkan orang meninggal datang keluarganya, dari sulit dihindari. Itulah kenapa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Isna'u ta'aman li ahli Ja'far." Buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far karena hari ini mereka sedang sibuk. Maka sunnahnya orang-orang yang tetangga-tetangganya, ya kalau ada tamunya orang datang dibuatkan makanan. Nah, jangan dibebankan sama tuan rumah atau orang yang sedang berduka. Jadi amalan takziah ada dalilnya. Tetapi penentuan tempatnya di mana? Tempatnya di rumah. Bikin tenda duduk-duduk. Tidak ada dalilnya. Pembatasan waktu tidak ada dalilnya. Cara tidak ada dalilnya. Jenis tidak ada dalilnya. Bisa dipahami? Maka ini yang disebut dengan bid'ah idhofiyah. Bid'ah yang disandarkan ke sesuatu yang ada syariatnya. Contoh lain, tahlilan. Coba antum tanya sama orang tahlilan, apakah tahlilan ada dalilnya? Ada. Ada atau tidak? Ada. Dalil apa yang dibawakan? Dalil baca tahlil, yaitu la ilaha illallah. Banyak dalilnya. Jadi sudah kita sebutkan tadi, di antaranya hadis di Tokoh, keutamaan orang yang mengucapkan la ilaha illallah sangat besar. Tetapi dalil umum ini, dalil umum disandarkan kepada dalil umum ini, syariat yang ada dalilnya ini disandarkan cara khusus, waktu khusus. Bisa dipahami? Maka ini namanya bid'ah idhofiyah. Maulid Nabi, perayaan Maulid Nabi, ada dalilnya? Ada. Karena hampir semua bid'ah itu ada dalilnya, tapi dalil yang dipaksa-paksakan. Apa dalilnya bid'ah? Kalau antum tanya sama pelaku Maulid, apa jawabannya? Jawabannya ada dalil-dalil tentang kecintaan kepada Nabi. Benar, kita wajib mencintai Nabi. Wajib mencintai Nabi. Tapi berkumpul-kumpul pada hari kelahiran Nabi, ditetapkan waktunya pada bulan Rabiul Awal, ditetapkan waktunya kan? Ditetapkan acaranya, ditetapkan jenisnya, caranya, tempatnya ditetapkan khusus. Ini yang namanya bid'ah idhofiyah. Jadi paham ya? Nah ini sudah banyak kita sudah banyak kita jelaskan pada pertemuan di awal-awal tadi.
Ya, baik, sudah jam 5 ya. Kita istirahat. Mudah-mudahan bisa kita habiskan pada, ya mudah-mudahan setelah salat maghrib insyaallah taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alhamdulillah.